Shalom Alaikum. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Oke, sekali lagi saya juga menyapa yang ada di rumah yang mungkin saat ini sedang sakit, yang tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kita, tetapi beribadah melalui Zoom. Saya menyapa juga Shalom Alaikum. Bapak Yahweh memberkati saudara yang ada di rumah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang Ner Leragli, Devarecha Ve'or-Lin Tifati. Apa itu Ner Leragli, Devarecha Ve'or-Lin Tifati? Kita buka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Tehillim atau kitab Mizmor atau kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Mari kita buka bersama-sama Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras sampai kita bisa mendengar suara kita sendiri. Alef, Bet, Gimel. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada alurku. Sekali lagi saudara, belum kompak. Kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada alurku. Amin. Amin. Haleluya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 119 ini adalah pasal di dalam kitab suci yang saya katakan pasal 119 ini adalah pasal yang memiliki ayat yang paling panjang, saudara. Kalau saudara perhatikan dari kitab suci yang lainnya, dari kitab-kitab lainnya, mereka tidak memiliki pasal sepanjang pasal 119 kitab Tehillim atau kitab Mazmur ini. Mazmur 119 ini memiliki ayat sejumlah 176, saudara. Tetapi kalau kita melihat di pasal 117 itu kebalikannya. Mazmur 117 ini adalah pasal yang paling pendek di dalam kitab suci, karena kitab Tehillim atau Mazmur 117 itu hanya cuman punya 2 ayat, saudara. Nah, tetapi baik Mazmur 117 atau Mazmur 119 ini adalah sama-sama tulisan dari Raja Daud, di mana pada waktu itu Raja Daud di dalam 2 pasal ini dia sedang menggambarkan bagaimana kekaguman Raja Daud itu kepada Tuhan dan kepada Torah Yahweh juga. Dan kalau kita perhatikan di dalam kitab Mazmur 119, kalau saudara perhatikan baik-baik kitab Mazmur ini, pasal 119 ini sebetulnya memiliki satu keunikan, saudara, di dalam setiap penulisan ayat-ayatnya. Ya, kalau saudara memperhatikan dan saudara membawa kitab suci yang masih dalam bentuk buku, saudara akan tahu di mana letak keunikannya. Mazmur 119 itu selain pasal yang paling banyak ayatnya, tetapi pasal 119 ini adalah pasal yang paling unik karena di dalam setiap ayat-ayatnya itu ada kode-kodenya, saudara. Coba kita lihat di depan, saudara. Nah, sebetulnya kitab Tehillim atau kitab Mazmur 119 ini, kalau saudara perhatikan, Mazmur 119 itu dibagi menjadi 22 bagian. Dan setiap bagiannya memiliki 8 ayat. Dan kalau kita perhatikan juga, setiap kata pertama dari masing-masing ayat pada setiap bagiannya itu diawali dengan huruf Ibrani yang sama untuk memulai setiap kata pertamanya. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya begini, huruf Alef itu selalu menjadi huruf pertama dari setiap ayat bagian pertama. Lalu huruf Bet itu selalu menjadi huruf pertama dari setiap ayat di bagian yang kedua. Ini dan seterusnya sampai nanti huruf yang terakhir dalam abjad Ibrani atau huruf Tau
itu selalu juga menjadi huruf pertama dari setiap ayat bagian yang ke-22. Kalau saudara belum jelas maksudnya ini, saya akan mengambil satu contoh. Contohnya begini saudara, saya ambil 4 contoh ya. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 119 bagian yang pertama, tadi saya katakan dibagi jadi berapa tadi saudara? 176 ayat itu jadi berapa? Jadi 22. Dan setiap bagiannya terdiri dari berapa ayat? 8 ayat ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 119 bagian yang pertama, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, itu diawali dengan huruf alef semua. Ya, jadi kalau saudara perhatikan, tapi dalam kitab bahasa Ibrani seperti ini ya. Ini Mazmur 119 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Huruf pertama dari kata pertama itu selalu diawali dengan huruf apa ini? Huruf alef semua. Sedangkan alef itu juga huruf keberapa? Huruf pertama juga. Kemudian contoh yang kedua, pada bagian kedua dari kitab Mazmur 119, yaitu ayat 9 sampai ayat 16, ini juga diawali dengan huruf kedua, yaitu huruf apa ini? Huruf bet semua. Nah, saudara coba perhatikan, ayat 9 sampai ayat 16, huruf depannya sama ada ini? Sama semua. Dan ini huruf apa? Huruf bet, sama dengan ini saudara. Nah, lalu saya akan loncat ke bagian yang ke-10 supaya kita tidak berlama-lama saudara ya. Di bagian yang ke-10 dari kitab Mazmur 119, yaitu ayat 73 sampai 80, itu juga diawali dengan huruf yang sama, yaitu huruf yod. Kalau saudara perhatikan ayat 73 sampai ayat 80, kata pertama di setiap kata pertama di masing-masing ayatnya, huruf pertamanya adalah huruf yod semua. Lalu saya loncat di bagian ke-22, di ayat 169 sampai ayat 176, itu juga diawali dengan huruf Ibrani yang sama, yaitu huruf tau atau huruf ke-22. Saudara perhatikan ayat 169 sampai ayat 176, huruf depannya dari setiap kata pertamanya itu sama semua, yaitu huruf tau, tau dan tau. Nah, jadi ini adalah keunikan dari kitab Mazmur pasal 119. Ketika pasal 119 ini dibagi menjadi 22 bagian, di setiap bagiannya itu diawali dengan huruf Ibrani yang sama di setiap awal kata pertamanya. Dan pola penulisan seperti ini saudara, ini tidak akan pernah saudara temui di dalam kitab manapun saudara. Saudara boleh cari kitab suci dari umat beragama lain, saudara tidak akan pernah menemukan pola penulisan seperti ini ya. Jadi hanya di dalam kitab suci kita yang menuliskan dengan pola yang tersusun sangat rapi seperti ini. Di kitab lain tidak akan pernah ada. Jangankan pola kitab yang tersusun rapi seperti ini saudara. Kalau saudara ingat, beberapa bulan lalu saya pernah mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita belajar satu firman melalui seorang mu'alaf yang namanya Ustadz Agustinus Kainama. Di situ kalau saudara ingat, dulu seorang mu'alaf yang namanya Kainama ini saja ketika nyomot ayat-ayat Torah itu malah digathomologi ya. Digathok-gathoknya, dicocok-cocoknya supaya sama dengan kepentingannya dia. Nah, ini kenapa saudara? Kenapa sampai seorang mu'alaf itu justru nyomot ayat di dalam Torah, kemudian dia gathok-gathoknya, digathomologi supaya cocok dengan kepentingannya dia. Ini kenapa? Ya karena kitabnya yang sekarang itu tidak pernah menyimpan nubuatan seperti kitab Torah dan Besorah. Karena kitabnya yang sekarang dia imani itu tidak menyimpan nubuatan seperti yang kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Besorah itu tuliskan.
Kalau kitab sucinya nyimpen nubuatan yang luar biasa, saya yakin dia tidak akan nyomot kitab yang lain, saudara. Tetapi karena kitab sucinya itu tidak menyimpan nubuatan yang luar biasa, yang sama luar biasanya dengan tanah dan bersorak, maka dia masih nyomot kitab suci lamanya untuk kemudian dia dalam tanda kutip jual. Tetapi sayang, yang beli itu tidak paham bahasa Ibrani. Maka ketika diajari bahasa Ibrani, ya manggut-manggut. Oh iya ya, bener ya, ternyata agamaku yang sekarang aku anut itu sudah ada di dalam kitab tertua yang ada di dunia ini, yaitu kitab Torah. Padahal apa yang dia ucapkan itu sebetulnya cuma cocokmologi atau gadomologi, alias dia comot ayat demi ayat, dia comot huruf demi huruf untuk kemudian dia usahakan supaya cocok dengan kepentingannya dia sendiri. Dan ini saudara menunjukkan bahwa tanah dan bersorak adalah satu-satunya kitab suci yang bisa dipertanggungjawabkan kevalitannya atau keabsahan dan kebenarannya. Amin. Ya, jadi dari sini saudara, dari apa yang dilakukan oleh seorang mu'alaf ini, kita bisa tahu bahwa sampai seorang mu'alaf itu kembali nyomot kitab sucinya yang dulu dia imani. Ini sebetulnya sedang menunjukkan bahwa kitab-kitab tanah, yaitu Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, yang orang kenal dengan perjanjian lama dan Besorah atau Injil, itu adalah kitab yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi ini adalah keunikan dari kitab Tehillim, secara khusus kitab Mazmur pasal 119. Sekarang kita akan kembali ke topik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Raja Daud mengatakan bahwa Dafar Elohim atau firman Tuhan itu sebagai pelita yang bisa menerangi jalan-jalannya? Dan tentu saja kalau firman Tuhan itu dikatakan oleh Raja Daud bahwa firman itu adalah pelita yang bisa menerangi jalan-jalannya Raja Daud, saya percaya firman Bapa Yahweh itu juga bisa menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Amin. Mazmur 119 ayat 105 ini bukan ayat yang asing di telinga kita, saudara. Bahkan kita itu juga sering menyanyikan lagu ini. Biasanya kalau di dalam gereja-gereja Kristen, lagu ini lagu favorit, saudara. Betul ya? Lagu favorit untuk apa? Untuk masuk ke firman. Biasanya kalau mau masuk firman kan lagunya ini. Nyanyinya gimana? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kan gitu, saudara ya. Jadi lagu ini atau ayat ini bukan ayat yang asing di telinga kita. Bahkan kita juga sering menyanyikan lagu ini. Dan di dalam kalangan gereja Kristen, lagu ini adalah lagu yang favorit ketika waktu ibadah itu sudah mau masuk kepada firman. Kenapa kok dipakai, saudara? Karena ada kata-kata firman-nya gitu loh. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, karena ada kata-kata firman-nya, maka dipakai lagu ini untuk masuk ke renungan firman Tuhan. Tetapi saya katakan, ayat ini hanya akan menjadi satu ayat atau lagu favorit tanpa kita ngerti maknanya yang lebih dalam, selama kita tidak melihat ayat ini dari perspektif atau sudut pandang yang benar. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Memang ayat ini kemudian dijadikan lagu. Tetapi saya katakan ayat ini hanya akan menjadi sebuah lagu atau ayat favorit selama kita tidak ngerti maknanya yang lebih dalam, dan selama kita tidak melihat ayat ini dari perspektif atau sudut pandang yang benar. Saya cuma punya satu keyakinan begini, saudara.
kalau sampai raja-raja dan nabi-nabi zaman dulu mengatakan sesuatu, itu mesti ada arti dan maknanya. Ya. Kenapa? Karena mereka, raja-raja dan nabi-nabi zaman dulu itu sering mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Mereka sering mengalami yang namanya hadirat Tuhan secara langsung. Maka saya percaya, kalau Raja Daud itu sampai mengatakan firman Yahweh itu pelita bagi kakinya, saya yakin yang pertama karena firman Elohim atau firman Bapa Yahweh adalah native atau jalan itu sendiri. Sehingga kita atau Raja Daud yang berjalan di dalam firman Elohim, sebetulnya Raja Daud dan kita itu sedang berjalan bersama-sama dengan Bapak Yahweh. Coba saudara perhatikan kata jalan yang ditulis dengan kata native. Ya, ini artinya, ini dibaca native. Yang saya garis bawah persis ini, nun, tau, yod, dan bet. Ini dibaca native. Nah, maka di sini ditulis li nativati. Ya, kalau saudara lihat, ini warnanya biru. Dan di sini yang warna biru itu ditulis dengan kata pet. Nah, sekarang coba saudara perhatikan kata jalan yang ditulis dengan kata native. Di sini kenapa saudara? Kata jalan di sini tidak ditulis dengan kata derek, tapi yang dipakai kata native. Memang sebetulnya ada maksud apa dari si penulis ini, saudara? Kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibrani-nya yang ada di depan ini, kata jalan di situ itu ditulis dengan kata native, bukan kata derek. Padahal kalau kita memperhatikan di dalam kitab Matai atau kitab Matius, ketika Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ketika sampai di kata akulah jalan, itu ditulis dengan kata anoki haderek. Derek itu artinya jalan. Ini ya, derek di. Nah ini, derek ini artinya jalan. Native itu juga artinya jalan, saudara. Tapi kenapa Yesus mengatakan kalau dirinya itu derek, tapi justru Raja Daud mengatakan firman Yesus atau firman Yahweh itu native? Kenapa tidak pakai kata derek, saudara? Ya. Jadi kenapa di dalam Mazmur Raja Daud itu menulis dengan kata native? Kita perhatikan di depan. Native artinya sebetulnya lebih kepada pet, sedangkan pet adalah jalan kecil atau jalan setapak, yaitu jalan yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Itu loh saudara. Ya. Jadi native, pemilihan kata native yang diambil oleh Raja Daud itu artinya ini. Native artinya lebih kepada pet. Maka tadi kan ditulis my pet. Nah benar ya. Ini native, ini warna biru, ini juga warna biru. Native itu artinya apa? Pet. Native itu artinya lebih kepada pet, yaitu jalan kecil atau jalan setapak, yaitu jalan yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Dan ini saudara, sebetulnya sedang berbicara tentang ketika kita berjalan seorang diri, ketika kita merasa sendiri seperti tidak ada yang memperdulikan, padahal ada banyak orang yang ada di sekeliling kita. Kok kita bisa ngerti pengertian seperti ini dari mana, saudara? Kita diberitahu pengertian seperti ini. Ini datang dari huruf dalet yang ada di dalam kata dafar, yang artinya firman. Dafar itu artinya firman, sedangkan dafar itu ditulis dengan 3 huruf Ibrani, yaitu huruf dalet, bet, dan res. Nah, kita diberitahu pengertian ini datang dari huruf dalet yang ada di dalam rangkaian kata dafar yang artinya firman, di mana huruf dalet itu satu di antaranya memiliki arti pet atau jalan kecil atau jalan yang setapak. Tapi tidak kebetulan dalam bahasa Inggrisnya pun itu juga ditulis dengan kata my pet, bukan my way. Sekalipun pet dan way itu sama-sama jalan, saudara-saudara sekalian. Nah Bapak Ibu saudara sekalian,
Saya yakin kita pasti pernah merasa seperti ini, atau merasa seolah-olah seperti sendirian, padahal di sekeliling kita itu sebetulnya banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebetulnya ketika kita merasa seperti ini sebetulnya sedang berbicara tentang kita yang sedang ada di dalam satu persoalan atau satu masalah, atau saya sebut kita yang sedang ada di dalam satu situasi yang sulit. Dan saat itu saudara, ketika kita sedang ada di satu situasi yang sulit, waktu itu kita merasa seperti tidak ada orang yang menolong kita. Seolah-olah semua mata itu tertutup, tidak mau tahu dengan kesulitan kita. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Tehillim dan kita perhatikan perjalanan hidup Raja Daud, Raja Daud sampai menulis dengan kata netif yang artinya jalan setapak atau jalan yang hanya bisa dilewati satu orang, alias karena jalan itu sangat sempit. Sebetulnya ketika Raja Daud menulis firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi netifku atau bagi jalan setapakku, sebetulnya ketika Raja Daud menulis dengan kata netif itu karena dia pernah ada di jalan setapak itu. Kalau kita perhatikan, Raja Daud itu pernah merasa seorang diri. Kapan itu saudara? Pada waktu dia sedang ada dalam kejatuhan, tapi justru teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu tidak memberikan support, tidak memberikan pertolongan, tapi justru apa? Malah mencemooh dan mengejek, malah mentertawakan Raja Daud. Ya, jadi yang harus kita ketahui yang pertama, Raja Daud sampai menulis terang bagi netifku, bukan terang bagi derehku. Itu ada alasannya saudara. Alasannya karena Raja Daud merasa pada waktu itu dia juga pernah menjadi orang yang seorang diri, merasa sebatang kara, padahal di sekelilingnya itu banyak orang enggak? Banyak. Apalagi dia seorang apa? Raja. Nek seorang raja itu yang pasti ada di sekelilingnya raja apa? Pengawalnya. Jadi sebetulnya banyak temannya ada Raja Daud itu. Banyak. Tapi aneh, dia mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan setapakku. Karena apa? Karena pada waktu itu dia merasa seorang diri. Pada saat dia sedang ada satu masalah, dia sedang dalam kejatuhan, tetapi teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu justru apa? Mentertawakan dan justru apa? Mencemooh, justru diejek saudara. Dan waktu itu juga tanpa alasan Raja Daud menulis terang bagi netifku, atau firman-Mu itu terang bagi netifku, bagi jalan setapakku. Itu juga bukan tanpa alasan. Karena pada waktu itu kalau kita melihat kisahnya Raja Daud, kalau saudara perhatikan anaknya yang namanya Absalom itu juga justru bukan mendukung ayahnya. Padahal secara Absalom itu darah dagingnya Daud atau bukan? Darah dagingnya anaknya Daud. Tapi justru pada waktu itu anaknya yang namanya Absalom itu justru mengejar-ngejar dan justru mau ngapain Daud? Mau membunuh Raja Daud. Nah di situ Raja Daud dia juga merasa bahwa aku ini benar-benar sedang ada di netif, di satu jalan yang hanya ada dia seorang diri dan tidak ada orang lain yang memperdulikan dirinya. Terus apalagi saudara? Raja Daud juga merasa sedang ada di netif atau jalan setapak. Dia merasa seorang diri ketika apa? Pada saat dia dipenuhi oleh Roh HaKodes, kemudian dia menari-nari, dia lepaskan jubah kebesarannya, kemudian dia menari-nari seperti orang gila di hadapan orang-orang banyak. Lalu istrinya mengatakan apa? Kenapa kamu menari-nari seperti orang gila? Seharusnya istrinya kan mendukung, ya kalau perlu turun dari rumah ikut joget-joget sekalian. Tapi pada kenyataannya justru apa? Istrinya mengatakan, kenapa
kamu seorang raja yang penuh dengan kebesaran, tapi kamu justru menari-nari seperti orang gila. Apa tidak jatuh itu wibawamu kalau kamu menari-nari seperti orang gila seperti itu, ya? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah bahwa kita yang saat ini mungkin sama seperti Raja Daud, percayalah bahwa firman Yahweh itu native. Firman Yahweh itu memang jalan setapak, yang memang saya katakan tidak ada orang lain di situ yang bersama-sama dengan kita. Perhatikan ini Pak Ibu. Percayalah saudara bahwa kita yang saat ini mungkin kondisi atau keadaan kita itu sama seperti Raja Daud. Memang firman Yahweh itu benar sebuah native atau sebuah jalan setapak, di mana memang tidak ada orang lain yang ada bersama-sama dengan kita di jalan setapak itu. Tetapi ketahuilah dan percayalah bahwa di jalan setapak, di jalan yang sempit itu, di situ ada Tuhan. Dan percayalah juga bahwa Bapa Yahweh itu juga ada di dalam setiap kesulitan kita. Amin. Percayalah bahwa di dalam native itu memang seolah-olah tidak ada siapa-siapa. Bahkan ketika kita minta pertolongan orang lain, terkadang yang kita dapatkan justru bukan pertolongan. Kita dicueki, kita diacuhin, saudara. Tetapi ketahuilah bahwa di jalan yang sempit itu, sekalipun di situ tidak ada orang lain yang menolong dan membantu kita, tetapi percayalah, di situ justru ada Bapa Yahweh yang tangannya perkasa, yang siap menolong kita. Amin. Saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak pernah ada di dalam native atau di jalan yang sempit itu. Saya percaya kita pun saat ini sedang ada di dalam native. Saya itu juga sekarang sedang ada di native, saudara, di jalan yang setapak, yang hanya ada saya di situ dan keluarga saya bersama jemaat Bapa Yahweh. Lah berarti kan banyak orang yang nemenin Pak Nino. Keluarga BK Hilang itu saya anggap satu tubuh di dalam Hamasiah dengan saya, ya. Seolah-olah kita sekarang yang sedang bergumul untuk kehilangan ini seperti tidak ada orang lain yang ngerti masalah hukum, yang ngerti masalah rumah tanah seperti apa, yang sekarang sedang membantu kita. Seolah-olah tidak ada. Cuma saya percaya satu hal, di native yang sekarang sedang kita hidupi, di situ ada Bapa Yahweh yang siap menolong kita. Amin. Jadi percayalah saudara bahwa Bapa Yahweh di tempat yang kita kira di situ tidak ada siapa-siapa, tetapi di situ ada Bapa Yahweh. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Bapa Yahweh itu bisa ada di situ? Ya karena kita itu berjalan di atas jalannya Tuhan, di atas jalannya Bapa Yahweh. Dafar atau firman itu sendiri itulah jalannya Tuhan, sehingga kita itu tidak lagi seorang diri, tetapi ada Bapa Yahweh yang bersama-sama dengan kita. Karena apa? Native itu jalannya Bapa Yahweh yang membuat. Nah, kalau jalan itu yang membuat Bapa Yahweh, otomatis ada tidak Bapa Yahweh di situ? Ada. Jadi kalau dikatakan, loh kok bisanya Bapa Yahweh ada di jalan yang sempit, ada di dalam situasi kita yang sulit, ada di dalam persoalan kita yang nampaknya bagi manusia kita itu mustahil, tapi ternyata di situ ada Bapa Yahweh. Ya ini karena kita itu sedang berjalan di atas jalannya Bapa Yahweh. Dafar atau firman itu sendiri itulah jalannya Tuhan, sehingga kita itu tidak lagi seorang diri, tetapi ada Bapa Yahweh yang bersama-sama dengan kita. Dan ayat ini saudara, ini cocok dengan ayat yang dikatakan di dalam kitab Matius kalau tidak salah ya, yang dikatakan lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang mau lewat jalan itu, tapi sedikit yang mau lewat apa tadi? Native. Yang mau lewat jalan yang lebar itu banyak atau sedikit? Banyak, tapi ternyata
jalan yang lebar yang dilewati ombyoan orang itu justru jalan yang menuju kepada kebinasaan. Maka ini sangat cocok dengan ayat yang dikatakan lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang mau lewat jalan yang lebar itu. Tetapi ternyata sangat sedikit orang yang mau lewat native, lewat jalan sempit atau jalan setapak itu. Padahal saudara, kalau orang itu tahu di native, di jalan yang setapak itu, di situ ada keselamatan dari Bapa Yahweh. Ya. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sekarang secara manusia kita itu sedang ada di native, di jalan setapak, jalan yang sempit. Kita sedang bersama-sama menghidupi satu pergumulan. Kita tidak usah berkecil hati, tetapi percayalah bahwa Bapa Yahweh pasti akan menuntun kita di jalan yang sempit ini sampai kita keluar, dan kita akan diubahkan ratapan kita menjadi tari-tarian sukacita. Amin. Ya, suatu saat saya percaya tangisan kita, ratapan kita itu juga begitu keluar dari native akan tetap menjadi tangisan. Neng bedanya apa? Tangisan kita saat itu adalah tangisan sukacita. Amin. Haleluya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Raja Daud mengatakan dafar Elohim atau firman Tuhan itu sebagai pelita yang bisa menerangi jalan-jalannya dan jalan-jalan kehidupan kita juga? Raja Daud mengatakan demikian itu karena Raja Daud tahu kalau dafar atau firman Elohim itu seperti tabernakel atau bait suci, yaitu satu tempat yang terang karena Bapa Yahweh hadir atau ada di sana. Ya. Kenapa Raja Daud itu sampai mengatakan di dalam ratapannya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan kalau kita perhatikan Raja Daud itu juga pernah mengatakan apa? Di dalam kitab Tehillim pasal 23, sekalipun aku ada di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan pernah takut, karena gandamu dan tongkatmu itulah yang memimpin aku. Amin. Orang kalau sudah ada di lembah bayang-bayang maut, kalau ini konsepnya perang, lembah itu satu tempat yang sangat dihindari. Ya. Dalam peperangan, lembah itu satu tempat yang sangat dihindari. Karena apa? Karena kalau sudah masuk lembah, itu pilihannya bukan dua, tapi cuma satu, mati. Karena apa? Begitu musuh itu masuk ke lembah, musuh yang satunya di atas itu akan dengan leluasa membidik musuh yang ada di lembah. Gampang mana? Yang di lembah dangak ke atas atau yang di atas tinggal nengok ke bawah dikit? Gampangan yang di atas. Ya. Maka Raja Daud mengatakan apa? Sekalipun aku itu ada di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut, karena Yahweh ada bersama-sama dengan aku. Ya. Nah, kenapa Raja Daud juga sampai mengatakan seperti ini? Selain dia mengatakan aku tidak takut sekalipun aku ada di lembah bayang-bayang maut, dan dia juga mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi alurku atau bagi jalanku. Raja Daud mengatakan begini, ini karena Raja Daud ngerti, saudara, kalau dafar atau firman Elohim itu sebetulnya seperti tabernakel, seperti bait suci, yaitu tempat yang terang karena Bapa Yahweh itu selalu hadir dan selalu ada di sana. Nah, kita diberitahu pengertian ini. Ini datang dari huruf bet yang ada di dalam rangkaian kata dafar ini, ya, bet yang warna kuning ini, yang artinya firman, di mana huruf bet itu juga memiliki arti tabernakel, yaitu tempat yang terang atau bait suci atau tempat yang terang karena di situ ada kehadiran Bapa Yahweh. Di dalam dafar atau firman yang kita baca, asal saudara tahu, itu ketika kita membaca kebenaran firman, itu yang kita lihat tidak hanya kebenaran Tuhan saja, saudara, yang ada di situ. Tapi kalau saudara jeli,
dan saudara bisa merasakan atau saudara punya kepekaan roh, saudara akan ngerti bahwa di dalam setiap kebenaran daftar atau firman Elohim yang kita baca, di situ sebetulnya tidak hanya ada kebenaran, tetapi di situ itu juga ada yang namanya kehadiran Tuhan. Ya, perhatikan ini baik-baik. Ketika saudara membaca kitab suci, yang saudara baca itu sebetulnya bukan hanya kebenaran, tetapi kalau saudara punya kepekaan roh yang peka, saudara jeli, saudara akan bisa merasakan bahwa di situ, di dalam setiap ayat-ayat yang kita baca, itu juga ada kehadiran Tuhan. Amin. Maka itulah saudara, kenapa firman Tuhan itu dikatakan sebagai firman yang hidup. Karena Bapa Yahweh itu hadir di dalam firman. Dia hadir di dalam perkataannya sendiri, sehingga ketika Yahweh atau Tuhan itu hadir di dalam perkataannya sendiri yang kita baca di dalam kitab suci atau handphone suci kita, maka firman itu akan menjadi mati atau hidup? Hidup. Karena apa? Bapak Yahweh itu hadir di dalam perkataannya sendiri, gitu loh saudara. Nah, kita bisanya ngerti atau bisanya tahu kalau Bapak Yahweh itu hadir di dalam setiap firman yang kita baca, bagaimana saudara ngertinya? Kita ngertinya bagaimana? Kalau ketika kita membaca firman, di situ sebetulnya ada hadirat Tuhan. Kita ngertinya bagaimana saudara? Ngertinya itu ketika kita membaca firman, lalu di situ kita mendapatkan satu kekuatan, di situ kita mendapatkan satu penghiburan, maka itulah yang saya sebut dengan kehadiran Tuhan di dalam setiap ayat-ayat firman Tuhan yang sedang kita baca. Karena apa? Kita bisa merasakan. Jadi pada saat kita bisa merasakan, kok aku sangat terhibur ya ketika aku membaca ayat ini, kok aku sangat diberkati ya, kok aku sekarang begitu membaca ayat ini, justru aku yang lemah sekarang dikuatkan. Nah, itu tandanya saudara, Bapak Yahweh itu hadir di dalam setiap firman yang saudara baca. Karena apa? Firman itu perkataannya Bapak Yahweh sendiri. Maka ketika itu menjadi perkataannya Bapak Yahweh sendiri dan itu saudara baca, Yahweh ada di sana, maka saudara akan merasakan hadirat atau kehadiran Bapak Yahweh. Jadi kekuatan yang kita rasakan sewaktu kita membaca firman itu karena Tuhan atau karena Bapak Yahweh hadir di dalam firman tersebut. Kalau Bapak Yahweh tidak hadir di dalam firman tersebut, ya rasanya biasa-biasa saja saudara. Kayak saudara baca apa? Baca koran. Tapi tidak pernah ada orang membaca koran kemudian imannya jadi dikuatkan. Itu saya belum pernah nemu saudara. Ya, terkecuali pada saat baca koran atau baca majalah yang dibaca itu ada firmannya, ada motivasi yang dicomot atau diambil dari firman Tuhan. Nah, itu baru orang akan merasakan yang namanya satu kekuatan ketika dia membaca, itu benar. Tapi kembali lagi, yang membuat orang itu kemudian punya kekuatan tadi apa? Ya firman Tuhan itu sendiri saudara. Kalau Bapak Yahweh itu tidak hadir di dalam setiap ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, rasanya ya biasa, kayak kita baca koran biasa. Tapi ketika Bapak Yahweh hadir, saya sangat punya iman percaya kehidupan kita yang segelap apapun saya gambarkan, ketika saat itu Bapak Yahweh hadir di dalam setiap firman yang kita baca, saya punya iman percaya begini saudara, segelap apapun kehidupan kita, seketika itu juga pasti akan berubah menjadi satu terang yang luar biasa. Amin. Kita kehidupannya sedang buram atau apa yang ngarani masa depan apa? Suram. Ya, madesu. Orang mau mengatakan madesu, ya masa depanmu suram. Tapi ketika Bapak Yahweh itu hadir dalam kehidupan kita, masa depan kita akan menjadi sangat cerah dan terang benderang. Amin. Karena yang kita baca di situ ada apa? Ada hadiratnya Bapak Yahweh. Karena apa? Karena firman atau daftar itu seperti tabernakel yang sangat terang. Maka di dalam
Mizmornya atau di dalam Mazmurnya, Raja Daud itu mengatakan apa tadi? Firman-Mu itu ner weor. Ner itu pelita, or itu terang. Ya, artinya apa? Raja Daud itu sudah mengatakan firman-Mu itu ner weor, pelita yang menerangi jalan-jalan kehidupanku yang gelap. Nah, ini yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, kenapa Raja Daud mengatakan Dafar Elohim, Yahweh itu sanggup menjadi pelita yang bisa menerangi jalan-jalan kehidupannya, dan tentu saja akan menerangi jalan-jalan kehidupan kita juga. Raja Daud sampai mengatakan firman-Mu itu terang bagi kakiku dan apa jadi? Kok salah ya? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu karena yang ketiga, Raja Daud itu tahu, saudara, kalau dafar atau firman atau perkataan Elohimnya Yahweh itu sebetulnya penuntun. Gitu loh, saudara. Daud atau Raja Daud percaya ketika perkataan Elohimnya menuntun langkah kehidupannya, maka dia pasti akan dituntun ke jalan yang baik dan benar, sehingga langkah kakinya dan langkah kaki kita tidak akan pernah tergelincir dan tidak akan pernah jatuh. Kita diberitahu pengertian seperti ini. Ini datang dari huruf res yang ada di dalam rangkaian kata dafar yang artinya firman, di mana huruf res itu satu di antaranya memiliki arti head. Res, ros itu artinya kepala atau head. Nah, kepala di sini ini berbicara tentang panutan, dan panutan itu berbicara tentang penuntun. Ketika firman itu menjadi kepala atau menjadi penuntun, Raja Daud tahu, aku itu ada dalam tuntunan tangan yang benar. Maka di dalam kitab Tehillim pasal ke-37, sekali lagi Raja Daud itu kembali menaikkan mazmurnya kepada Bapak Yahweh. Ya, Raja Daud ngerti kenapa dia mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu karena dafar Elohim atau perkataan Elohimnya itu akan menjadi penuntun bagi langkah kehidupannya. Dan dia percaya ketika perkataan Elohimnya menuntun langkah kehidupannya, dia pasti akan dituntun ke jalan yang baik dan benar, sehingga langkah kakinya tidak akan pernah tergelincir dan tidak akan pernah jatuh. Maka ketika dafar atau firman itu menjadi kepala atau menjadi penuntun, Raja Daud tahu, oh, aku itu ada dalam tuntunan tangan yang baik dan benar. Aku itu ada dalam tuntunan tangan yang perkasa, tangan yang berbeda, bukan tangan seorang manusia, tapi tangan seorang Elohim, tangan Elohim yang menuntun langkah kehidupanmu. Maka sekali lagi di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal ke-37, saking sukacita dan bersyukurnya Raja Daud kembali bermazmur bagi Elohimnya Yahweh. Dia katakan apa, saudara? Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila orang itu jatuh, dia tidak akan pernah sampai apa? Tidak akan sampai terhempas, bukan tergeletak. Tergeletak itu kan terjemahan yang lama. Kalau tergeletak, begitu sandung geletak, ya di situ jatuhnya. Tapi kalau yang namanya terhempas, kesandung mental, terpelanting sampai ke sana gitu loh, saudara. Kesandungnya di sini, tapi geletaknya apa jenenge? Nekaran itu apa? Apa? Mencelatnya terus geletaknya itu apa? Jenenge turunnya tidak. Melumahnya itu di sana gitu loh. Kesandungnya di sini, melumahnya bisa 5 meter dari kesandungnya. Itu yang namanya terhempas, terpelanting gitu loh, saudara, saking jauhnya. Ya, jadi firman Tuhan itu kalau
ngomong kalau kita melihat dari terjemahan aslinya itu lebih dalam. Bukan dikatakan Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila dia jatuh tidak akan tergeletak. Bukan seperti itu. Tapi kalau tergeletak itu masih dekat, masih tidak sakit. Tapi yang namanya terhempas itu begitu sandung dia akan terpelanting, terpental jauh sampai beberapa meter. Ya, makanya ketika kita melihat ayat ini di dalam terjemahan yang aslinya, itu artinya lebih dalam, saudara. Di situ Raja Daud mengatakan Yahweh menetapkan langkah-langkah orang, apabila dia jatuh dia tidak akan sampai terhempas. Terhempas itu terpelanting atau terlempar jauh. Tapi orang yang langkah-langkah kehidupannya ditetapkan Bapa Yahweh, saya katakan memang mungkin sejenak dalam kehidupannya dia mengalami yang namanya kejatuhan, saudara. Sekali lagi, bukan berarti ketika kita ikut Bapa Yahweh hidup kita akan mulus-mulus. Apakah seperti itu? Oh tidak, ya. Justru kalau kita ikut Bapa Yahweh hidup tidak ada tantangan, ini patut dipertanyakan. Buatlah satu tanda tanya besar di dalam hati saudara. Kok aku ikut Bapa Yahweh mulus-mulus saja perjalanan kehidupanku, tidak ada tantangan, ya. Ini seharusnya saudara justru bertanda tanya. Buatlah satu pertanyaan tanda tanya besar di dalam jantung hatimu. Kira-kira kok kehidupanku ini mulus-mulus saja seperti ini Bapa Yahweh sebetulnya sayang nggak sama aku, ya. Ada bersama-sama dengan kita melalui Zoom ini, saudara. Saudara kekasih kita Ricky atau Ricardo J. Bidungen, putra dari Pak Yobi Bidungen, yang beberapa waktu lalu saya share di grup Beth Kehilat. Ricky sedang kecelakaan, ya. Saya berharap ini masih ada bersama-sama dengan kita di Zoom. Semalam saya juga memberitahu kepada Ricky, ya, bahwa kehidupan orang-orang percaya Bapa Yahweh itu tidak selamanya berjalan mulus. Pasti akan ada yang namanya tantangan-tantangan. Kalau sampai kehidupan kita orang-orang percaya Bapa Yahweh itu jalannya mulus-mulus, di situ justru kita harus membuat satu tanda tanya besar di dalam kehidupan kita. Sebetulnya Bapa Yahweh itu masih mengasihi aku atau tidak? Sebetulnya Bapa Yahweh itu masih perhatian sama aku atau tidak? Kok kehidupanku rasanya malah justru apa ya? Seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, tapi kalau justru kita menghadapi tantangan demi tantangan, itu justru saya bisa mengatakan seperti itulah sebetulnya pengiringan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, seperti itulah pengiringan yang berkenan kepada Tuhan. Melalui mulutnya Raja Daud sebetulnya kita diberitahu ketika Raja Daud itu mengatakan Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Yahweh. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau Yahweh dikatakan menetapkan langkah-langkah jalannya orang begini ya, ditetapkan oleh Bapa Yahweh, itu berarti dituntun tidak sebetulnya sama Bapa Yahweh? Dituntun, tapi perhatikan ayat selanjutnya dikatakan apa? Apabila dia jatuh, tapi dia tidak akan sampai terhempas. Kita abaikan kata tidak akan sampai terhempas. Perhatikan baik-baik. Kalimat pertamanya dikatakan apa? Yahweh menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berarti nek ditetapi langkahnya dipimpin tidak? Saya tanya. Jawab sih tegas. Dipimpin. Tapi kok ayat selanjutnya diomongi apa? Apabila dia geledak, gitu loh. Apabila dia jatuh, berarti sekalipun kita mengiring Bapa Yahweh, mengiring Tuhan yang benar, terkadang seringkali itu masih diizinkan kita mengalami yang namanya kejatuhan, saudara. Ya, tetapi sekali lagi, ketika kita diizinkan sampai terpeleset atau sampai kita jatuh, saya percaya sesuai dengan apa yang dikatakan Raja Daud di dalam Mizmor atau di dalam Mazmurnya, kita tidak akan pernah sampai jatuh terhempas jauh. Amin. Karena apa? Karena tangan Bapa Yahweh
itu adalah satu tangan yang perkasa, dan tangan itu adalah satu tangan yang sigap, selalu sigap menangkap dan menolong kita. Amin. Saya percaya saudara, ada kalanya perjalanan kehidupan kita itu diizinkan mengalami satu kejatuhan. Tetapi percayalah, tadi Bapak Yawi sudah memberitahu kita bersama-sama, di jalan yang sempit, di situ tidak ada orang yang menolong membantu kita di sekitar kita. Padahal pada saat itu ramai orang, tetapi kita merasa seperti seorang diri. Tapi ternyata di situ ada siapa yang tidak kelihatan? Ada Bapak Yahweh. Apa tidak luar biasa saudara? Ya. Dan Bapak Yahweh juga memberitahu kepada kita melalui mulut nabinya yang bernama Raja Daud. Dia katakan, Yahweh itu memang menetapkan dan menuntun langkah-langkahnya orang yang percaya kepada Yahweh. Kan dikatakan Yahweh menuntun langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Yahweh. Orang yang hidupnya berkenan itu kan berarti orang yang percaya Yahweh, atau orang yang di luar Yahweh? Bukan. Orang yang berkenan kepada Yahweh itu orang yang percaya kepada Yahweh. Nah, ini artinya kita yang percaya kepada Bapa Yahweh itu terkadang diizinkan kita itu mengalami atau masuk dalam lembah bayang-bayang maut. Itu memang diizinkan. Karena Raja Daud pun juga seperti itu, gitu loh. Maka kita pun yang sekarang percaya kepada Bapa Yahweh itu juga terkadang kita diizinkan kehidupan kita pada saat naik, lalu kita diizinkan lagi kita masuk sejenak dalam lembah bayang-bayang maut. Tetapi percayalah, di situ kita tidak akan pernah ditinggalkan Bapa Yahweh. Justru di lembah bayang-bayang maut itu, di jalan setapak yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang yang seolah-olah bisa membantu kita dalam hal apapun. Tetapi di situ ternyata ada satu tangan perkasa, yaitu tangan Elohim kita, Yahweh Elohim, yang tangannya saya katakan selalu sigap untuk menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Sebagai ayat penutup, kita baca bersama-sama di dalam kitab Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tehillim atau Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan yang ke-24. Kita baca dengan suara yang keras sampai kita bisa mendengar suara kita sendiri, saudara. Ya. Saudara ketemu semua? Mazmur 37, 23 sampai 24. Kita baca dengan suara yang keras, yang tegas, yang penuh dengan iman percaya. Amin. Kita baca Alef Bet Gimel. Sebab Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai terlepas, karena Yahweh menopang tangannya. Amin. Ya, sekarang kita ganti kata orang dan kata dia dengan kata aku. Ya, jadi nanti kita baca sebab Yahweh menetapkan langkah-langkahku yang hidupku berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh dan seterusnya. Amin. Kita katakan dengan iman ya. Alef Bet Gimel. Ya, sebab Yahweh menetapkan langkah-langkahku yang hidupku berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh, tidaklah aku sampai terhempas, karena Yahweh menopang tanganku. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.